Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku sekalian. Marilah kita pembahasan masalah ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai untuk pembelajaran kita kali ini adalah iman kepada kitab Allah. Materi kelas 11. Apa benar kitab Allah itu? Yaitu kitab Allah. Apa yang kamu ketahui tentang iman kepada kitab Allah? Ayo tahu ya. Iman kepada kitab Allah artinya ada iman, ada kitab. Nah, di sini adalah kita bahas iman dulu. Apa itu iman? Iman berbahasa yaitu yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu arti dari iman. Jadi iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi atau rasul yang isinya wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia ini supaya bahagia dunia akhirat. Kita perhatikan berikutnya adalah macam-macam kitab-kitab Allah yang diturunkan. Itu adalah yang pertama kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim yang kita selaku umat Islam meyakini kitab suci ini. Ini macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah yang wajib kita imani. Berikutnya kita bahas untuk kitab Taurat. Kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani yang Torah artinya instruksi atau yang terkenal dengan 10 Commitment. Ada 10 komitmen, di antaranya adalah menghormati, mencintai Allah, sebut nama Allah dengan hormat, khususkan hari Tuhan atau hari Sabtu itu, hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mendekati zina, dan jangan ingin memiliki barang orang lain atau mencuri. Ini kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Yang berikutnya adalah kitab Zabur, itu berasal dari bahasa Arab Zabara Yaburu Zabur, artinya menulis atau kitab yang tertulis. Dan bahasa Ibrani Mirmaz, artinya menyanyi, nyanyian rohani yang dianggap suci. Kata Zabur itu untuk Bani Israel. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, ya betul. Berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang akan disampaikan Musa untuk umatnya. Berikutnya yang kita bahas adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di antara pedoman hidup Al-Quran yang perlu kita pelajari Al-Quran adalah pedoman hidup kita umat Islam. Pengertian Al-Quran menurut etimologi artinya berasal dari bahasa Arab Quran, bacaan. Sedangkan menurut terminologi istilah berarti kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang isinya akidah, syariat, ibadah, dan sebagai pedoman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Bagi yang membacanya adalah ibadah. Inilah pengertian Al-Quran yang kita imani selaku umat Islam. Tentu saja sampai di sini. Mungkin ada yang bertanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan berarti masuk ke kuis. Ya, kuis adalah silahkan kerjakan, nanti dilihat kerjakan di GCR Anda masing-masing, lihat mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya, itu dikirim di GCR kelas masing-masing ya. Oke, terima kasih. Salam sehat. Semoga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.